teman-teman semuanya, sahabat-sahabat pelaut dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Bas Tobing di channel Badada Pelaut. Pada video kali ini saya mau berbagi tentang perhitungan bahan bakar yang dilakukan oleh masinis 3 pada umumnya, atau sering disebut di atas kapal dengan ROB atau Remaining on Board. Video ini saya khususkan buat para kadet atau para calon-calon masinis 3 ataupun masinis 3 yang baru, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk senior engineer menonton video ini sebagai bahan refreshing. Apa dan bagaimana cara menghitung bahan bakar di atas kapal? Tonton video ini sampai habis. Saat nanti sudah join di atas kapal, nanti akan diminta untuk membuat ROB. Namun ada 2 ROB yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama adalah ROB yang sudah fix, dan yang kedua adalah ROB perkiraan. ROB perkiraan nanti akan saya jelaskan di akhir video ini. Yang pertama adalah, karena ini yang paling penting dan tidak boleh salah, adalah ROB yang fix. Sebelum kita menghitung ROB, ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama adalah masalah waktu, jam dan menit. Karena detik di atas kapal tidak kita gunakan untuk perhitungan bahan bakar. Jam dan menit di sini maksud saya adalah, misalkan 30 menit itu berapa jam? Karena 1 jam 60 menit, maka 30 dibagi 60. Hasilnya adalah 0,5 jam. Contoh 7 menit berapa jam? Jawabnya adalah 7 dibagi 60 adalah 0,12 jam. Itu masalah waktu. Yang kedua adalah tentang waktu. Di atas kapal, satu hari tidak selalu 24 jam. Kadang 23 jam, kadang 25 jam, tergantung pelayaran kapal. Jadi menyesuaikan sama waktu setempat. Yang selanjutnya, ada beberapa posisi yang harus teman-teman ketahui untuk menyiapkan ROB. Misalkan saat kapal mau berangkat, ada posisi standby, posisi pilot on board atau POB, ada posisi pilot off atau saat pilot turun. Yang selanjutnya posisi run up atau istilah lain full away, itu pada saat kapal mau berangkat. Pada saat kapal mau tiba, sama ada posisi standby, pilot on board, pilot off, dan finish engine. Dan juga ketika berlabuh, ada istilah lain seperti drop anchor, ada anchor up. Itulah posisi-posisi yang harus kita siapkan ROB-nya. Selain posisi-posisi tadi, ada satu lagi posisi yang kita siapkan ROB-nya, yaitu posisi noon, atau sering disebut dengan noon report. Nah, di posisi noon report ini bukan hanya ROB yang kita siapkan, termasuk parameter-parameter yang lain seperti temperatur, tekanan, dan juga perhitungan power mesin induk pada saat berlayar, berapa yang dihasilkan, dan juga persentase dari power tersebut. Nah, untuk menghitung ROB ada beberapa hal yang kita perlukan. Yang pertama adalah putaran mesin induk. Putaran mesin induk itu dihitung menggunakan RC atau revolution counter. RC ini kita bisa temukan di engine control room. RC ini akan selalu berputar ketika mesin induk berputar. Satu putaran mesin induk maka menunjukkan angka 1. Yang berikutnya adalah pemakaian bahan bakar. Pemakaian bahan bakar kita bisa temukan di flow meter, baik itu main engine, generator engine, boiler, dan cylinder oil. Tentu mesin yang 2 tak menggunakan cylinder oil. Di flow meter juga kita menemukan temperatur.
ada yang manual termometer, ada juga yang menggunakan sensor terhubung ke monitor di control room. Yang kemudian untuk menghitung pemakaian bahan bakar, kita membutuhkan data seperti density pada temperatur 15 derajat dan density pada temperatur bahan bakar saat melewati flometer tadi. Kemudian yang kita butuhkan adalah jarak tempuh kapal dari observasi anjungan atau sering disebut dengan distance by bridge. Kemudian jarak tempuh kapal dari putaran mesin atau sering disebut dengan distance by engine. Kemudian untuk menghitung jarak tempuh dari mesin, kita membutuhkan namanya pitch propeller. Pitch propeller ini dapat kita temukan di buku tes propeller pada saat sea trial. Setelah data-data itu kita temukan, selanjutnya kita masuk ke cara menghitung. Di sini saya mengambil data real yang ada di atas kapal ini. Datanya sebagai berikut: ada waktu run up jam 10.35 dan juga noon jam 12 siang. Ada RC run up, ada RC noon, ada flometer buat main engine, generator, boiler, dan silinder oil. Run up juga noon, dan data yang lain seperti pitch propeller, density bahan bakar di temperatur 15 derajat, ada distance by bridge, dan juga thermal coefficient. Thermal coefficient ini diambil dari thermal coefficient diagram atau tabel, disesuaikan sama density di 15 derajat Celcius. Kemudian perhitungannya, yang pertama adalah total RC atau total putaran main engine, noon dikurangi run up, hasilnya 8.962. Kemudian kalau sudah dapat total putarannya, kita bisa menghitung putaran per menitnya 105.4. Kemudian kita bisa hitung distance dan speed by engine. Untuk distance, total putaran dikali pitch dibagi dengan 1852, itu adalah mil laut atau nautical mile, hasilnya 20.54 nautical mile. Kemudian distance-nya dibagi dengan waktu, hasilnya adalah 14,5 knot. Setelah dapat distance, kita bisa hitung slip. Slip itu selisih distance dari mesin dengan deck dalam satuan persen. Di sini ada selisihnya 7,7%. Setelah itu kita menghitung pemakaian bahan bakar. Pemakaian bahan bakar sama yang flometer noon dikurangi dengan flometer run up untuk main engine, diesel generator, boiler, dan silinder oil. Untuk main engine, diesel generator, boiler kita rubah ke metric ton, sedangkan silinder oil dia tetap di satuan liter. Setelah itu kita dapat, maka ROB noon hasilnya adalah ROB run up dikurangi pemakaian. Untuk noon report, selain ROB, kita juga melaporkan putaran mesin, slip, power, MCR, ditambah dengan data-data mesin seperti suhu, tekanan, dan lain-lain. Jadi teman-teman semuanya, perhitungannya tidak begitu susah. Jadi setelah menonton video ini, saya harapkan teman-teman yang mau join di atas kapal sebagai masinis 3 di hari pertama sudah bisa menghitung ROB dan sudah bisa membuat noon report. Sekian video dari saya. Like jika suka video ini dan jangan lupa untuk share buat orang lain. Salam Pelaut Indonesia, tunggu video-video berikutnya.